Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sahabat Pramita. Berjumpa lagi di Healthy Talk PramitaLab.id bersama saya Adel Melda yang akan menemani sahabat Pramita selama 1 jam ke depan. Pada siang hari ini kita akan bahas bersama sahabat Pramita tentang sehat itu mulai dari rumah. Ikuti terus Healthy Talk siang pada hari ini karena akan ada 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up e-money masing-masing senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang dapat digunakan di seluruh cabang Pramita Lab. Nah, pada siang hari ini tentunya saya tidak sendiri, sahabat Pramita. Saya akan ditemani oleh seorang dokter cantik dan rupawan, yaitu Dokter Rista Nurul Fitria. Dokter Rista merupakan salah satu dokter konsulen di Pramita Lab. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta program studi pendidikan dokter di tahun 2017 dan program studi profesi dokter di tahun 2019. Mari kita sapa bersama ya Sobat Pramita. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang Kak Adlin dan sahabat Pramita. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik dan sehat. Kak Adlin gimana? Alhamdulillah baik dan juga sehat dokter. Sesuai dengan tema perbincangan kita siang hari ini ya dokter ya. Oke. Yaitu sehat itu mulai dari rumah nih dok. Nah, untuk sahabat Pramita, jangan lupa follow Instagram kami di pramitalab.id. Kemudian berikan pertanyaan terbaik di kolom komentar. Langsung saja nih, Dok. Pola hidup sehat itu seperti apa sih, Dok? Oke, baiklah. Terima kasih Kak Adlin dan sahabat Pramita sudah diberikan kesempatan untuk sharing di Healthy Talk kali ini dengan sahabat Pramita. Kali ini bertepatan dengan Hari Keluarga. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Keluarga. Yuk mulai hari ini kita ubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Jadi saya mau share tentang beberapa tips dari saya untuk memulai pola hidup yang bersih dan sehat. Jadi kita sharing aja, santai aja nanti ya. Baik, Mungkin nanti dokter. sahabat Pramita bisa mengajukan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan. Itu. Oke, jadi sehat ini bisa kita bilang sehat itu bisa mulai dari rumah. Karena apa? Sejatinya kunci kesejahteraan dalam hidup adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat ini berawal dari rumah. Kenapa dari rumah? Karena di dalam rumah itu ada suatu keluarga. Nah, ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya, Kak Adlin ya. Jadi kalau misalnya diri kita sendiri menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, otomatis keluarga juga akan mengikuti. Sehingga rumah pun juga menjadi tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat yang bisa menjadikan suasana hati kita menjadi bahagia, sehingga bisa menjadi sehat. Gitu. Baik, Dok. Oke. Kak Adlin, ini saya ada beberapa tips nih. Jadi ada 10 tips. Saya bisa mulai dari sekarang ya. Ya, baik, dokter. Oke, yang pertama, untuk tips yang pertama yaitu hindari stres. Biasanya dalam kehidupan itu kan banyak sekali ya masalah-masalah seperti masalah pekerjaan, kemudian masalah ekonomi, masalah asmara, deadline, ataupun yang lainnya. Nah, faktor-faktor inilah adalah pemicu dari stres itu sendiri. Nah, nantinya jika misalnya ini berkelanjutan pastinya akan menimbulkan suatu penyakit juga karena daya tahan tubuh kita juga akan turun. Nah, apalagi nih jika ada riwayat keluarga yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, salah satunya misal diabetes mellitus atau hipertensi. Ini pasti juga akan mempengaruhi kondisi kita. Nah, karena stres ini bersifat kronis, dia akan berdampak pada kesehatan jangka panjang dan menyeluruh. Jadi dampaknya bukan sekarang nih, tapi ke depannya pasti akan mengganggu juga. Nah, stres ini mungkin sahabat Pramita sudah mengetahui ada hubungannya dengan hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon pemicu stres, di mana misalnya tubuh kita stres, pasti produksi dari hormon kortisol ini pasti akan meningkat. Nah, produksi dari hormon kortisol ini yang meningkat bisa menurunkan imun tubuh seseorang.
Jadi kalau misalnya nih kita stres, imunnya jadi turun, otomatis tubuh kita juga gampang kena penyakit ya. Misalnya infeksi bakteri atau virus seperti COVID kemarin, kan kita kan harus jaga kesehatan, imun juga harus dijaga ya Kak Adlin ya. Iya, Jadi Dok. yang pasti untuk tips yang pertama jangan lupa pokoknya hindari stres gitu. Oke, untuk yang kedua yaitu bijak memilih makanan. Sahabat Pramita, mungkin sekarang sudah banyak sekali ya makanan-makanan cepat saji ya atau fast food ya yang sering kita sebut ya. Jadi biasanya kita sering order nih di aplikasi atau di kafe-kafe maupun restoran pun sekarang banyak juga ya yang menyediakan fast food ya. Nah, apa yang sahabat Pramita makan ini sebenarnya juga mempengaruhi bagaimana tubuh kita bekerja. Pastikan apa yang kita makan bisa memenuhi gizi yang seimbang. Jadi tidak hanya karbohidrat saja, tetapi seimbang nih antara karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, bijak dalam mengolah makanan ini juga termasuk menghindari makanan-makanan tertentu yang memicu penyakit-penyakit tertentu. Misalnya, makanan yang manis-manis atau yang berlemak-lemak. Nah, ini juga harus kita hindarin ya, Kak Adlin ya. Karena Baik, sekarang Dok. banyak sekali nih anak-anak muda, tetapi ternyata kena diabetes mellitus atau darahnya tensinya tinggi gitu. Sekarang banyak sekali kasus seperti itu. Jadi kita harus mulai dari sekarang pilihlah makanan yang memang gizinya itu seimbang dan sesuai dengan anjuran dari Kemenkes, yaitu tadi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Itu. Oke, untuk tips yang ketiga yaitu olahraga secara rutin. Nah, olahraga ini sebenarnya boleh dilakukan setiap hari, yaitu paling tidak sekitar 20 sampai 30 menit. Atau kalau misalnya sahabat Pramita banyak pekerjaan dan tidak sempat olahraga, tidak perlu setiap hari tidak apa-apa, tapi minimal 2 sampai 3 kali dalam satu minggu. Jadi sahabat Pramita bisa lakukan olahraga paling tidak 20 sampai 30 menit dalam satu minggu selama 2 atau 3 kali. Nah, jadi usahakan dengan bergerak aktif atau tubuh kita bergerak aktif, otomatis tubuh kita juga akan membakar kalori yang mengendap di tubuh kita. Jadi yang penting bukan terlalu lama olahraga atau waktunya yang lama, misal 1 jam atau sampai 1,5 jam, tetapi adalah rutinity atau rutinitas. Jadi yang penting kita rutin olahraga saja, Yang gitu. penting rutin ya, Dok, berarti ya, Iya, Dok. tidak perlu lama-lama karena memang kalau lama-lama boleh, tetapi tujuannya pasti berbeda-beda. Misalnya kalau kita mau pola hidup sehat saja, kita bisa melakukan olahraga sekitar 20 atau 30 menit. Tapi misalnya kita mau diet nih, biasanya yang apa punya punya target penurunan berat badan, kita bisa lebih lama lagi. Jadi misal sekitar 45 menit atau sampai 1 jam. Tapi kalau misalnya kita sehat dan untuk menjaga pola hidup sehat saja cukup 20 sampai 30 menit sekali olahraga gitu. Oke, saya lanjut ya Kak Adlin ya. Baik, dokter, siap. Oke, untuk yang keempat yaitu kurangi asupan gula. Nah, jadi tadi ya pemilihan makanan juga harus harus jeli ya kita ya. Karena kita tahu nih konsumsi gula itu kan sekarang banyak ya makanan-makanan yang mengandung gula ya. Jadi bukan hanya teh atau kopi, tetapi misalnya nih kayak makanan-makanan snack-snack ringan atau cake-cake yang satu potong biasanya ada di kafe-kafe itu juga termasuk tinggi gulanya. Nah, konsumsi gula yang berlebihan ini dapat memicu berbagai macam penyakit, salah satunya penyakit diabetes mellitus, kemudian ada penyakit metabolik lainnya, seperti penyakit jantung atau penyakit ginjal maupun stroke. Itu. Nah, apalagi nih Kak Adlin, kalau misalnya ada keluarga kita yang mempunyai riwayat penyakit gula, kita harus lebih aware. Kenapa? Karena memang gula penyakit diabetes mellitus ini dia genetik juga ya. Jadi Oh, genetik sebenarnya ya, Dok. ya, jadi sebenarnya multifaktorial. Jadi disebabkan oleh berbagai macam faktor, tetapi salah satunya ada faktor genetik. Jadi kalau misalnya keluarga kita ada yang mempunyai riwayat penyakit DM, kita harus lebih aware dan harus lebih mulai mengurangi asupan gula gitu. Oke, selanjutnya untuk tips yang kelima yaitu perbanyak minum air putih.
Nah, ini harus sesuai porsinya ya Kak Adlin ya. Karena Baik. 60% dari komposisi tubuh kita itu adalah cairan. Nah, cairan ini akan berkurang atau keluar lewat urin, kemudian lewat keringat, kemudian lewat bernafas atau defekasi. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya nih asupan cairan kita kurang, tetapi pengeluarannya berlebihan. Pastinya kita akan menjadi dehidrasi atau menyebabkan dehidrasi ya. Dehidrasi ini tidak hanya berhubungan di kulit. Jadi misalnya kulitnya jadi kering banget, tetapi ini pengaruhnya juga ke organ-organ yang lain yang lebih penting. Salah satunya adalah ginjal. Nah, ginjal ini adalah salah satu organ yang paling eh, penting dalam penyaringan makanan atau minuman. Nah, apabila kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang berasa atau misalnya manis, asam, atau pahit, sedangkan konsumsi air putih kita kurang, pastinya juga akan memperberat fungsi si ginjal tadi. Jadi, air putih ini adalah sebagai kunci utama untuk rehidrasi kulit beserta organ tubuh yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk konsumsi air putih paling tidak 2 liter ya Kak Adlin ya dan sahabat Baik, Dok. Pramita. Kalau misalnya bingung 2 liter itu seberapa, 2 liter itu kurang lebihnya 8 gelas setiap hari. Jadi 8 gelas ya, Dok. ya, jadi sahabat Pramita bisa nih, misal pagi bangun tidur kita minum 1,5 gelas. Kemudian nanti sebelum makan atau setelah makan kita minum 1,5 gelas. Jadi nggak langsung nih, misalnya sekali minum 1 botol 1 liter. Jadi kan kalau kayak gitu kan berat ya rasanya ya. Iya, Dok. Jadi kita bagi misal 2 gelas, 2 gelas, 2 gelas gitu caranya. Oke, kita lanjut ya. Yang Baik, keenam Dok. adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini adalah menjadi kebutuhan yang paling mendasar pada semua makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia, tetapi hewan juga butuh tidur. Nah, tidur ini kita juga harus tahu ya. Jadi durasinya disarankan sekitar 7 sampai 9 jam setiap hari. Akan lebih baik jika kita meluangkan tidur itu pada malam hari. Jadi waktu pagi hari kita beraktivitas, kemudian saat malam hari kita waktunya istirahat. Nah, ini sesuai dengan irama sirkadian tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu mengikuti waktu juga. Ada hormon-hormon tertentu yang diproduksi saat kita tidur. Contohnya hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan. Jadi hormon ini diproduksi saat kita tidur pada malam hari. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidurnya pada siang hari, kemudian malam hari kita malah begadang, otomatis hormon ini juga akan terganggu. Gitu. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, tips yang selanjutnya yang ketujuh yaitu menjauhi kebiasaan buruk. Sahabat Ramita, kebiasaan buruk itu tidak hanya dari makanan saja, misalnya gula, konsumsi gula, kemudian konsumsi garam berlebihan, tetapi juga salah satunya adalah dengan merokok. Nah, merokok dan alkohol, konsumsi alkohol ini merupakan sebagai penyebab penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular yang paling tinggi. Salah satunya bisa mempengaruhi paru-paru, kemudian jantung, kemudian stroke. Biasanya kan orang-orang merokok sudah kita tahu ini ya yang bermasalah pasti paru-parunya ya. Paru-paru, iya, Ya, Dok. karena kan memang kita kan dia kan menghirup beberapa macam zat dari rokok yang memang berbahaya. Nah, itu efeknya langsung kan ke paru-paru ya. Namun ini juga bisa menyebabkan berdampak ke organ-organ yang lain. Salah satunya misalnya jantung. Karena paru-paru kita sudah rusak, otomatis kerja jantung juga akan semakin berat. Kemudian bisa menyalur ke ginjal. Ginjal juga akan semakin berat lagi. Jadi jadi rokok ini bisa menyebabkan berbagai macam organ, penyakit berbagai macam organ atau multi multi organ. Nah, di sini sesuai dengan tema kita nih Kak Adlin, kan kita Iya, kan Dok. sehat dari rumah ya, mulai dari rumah ya. Nah, coba kita bayangkan nih, kalau misalnya di dalam rumah kita saja ada salah satu keluarga yang merokok. Nah, ini kan pasti juga akan mengganggu yang lainnya ya. Otomatis Iya, keluarga yang lain pasti juga akan menghirup asap rokok. Padahal sebenarnya kita tidak merokok, tapi kita tetap menghirup karena kita menjadi perokok pasif. pasif. Nah, perokok pasif ini juga sama saja dengan perokok aktif ya. Jadi tetap menghirup juga bahkan kadang bisa lebih parah apalagi jika yang menghirup ini anak-anak.
pastinya akan sangat mengganggu karena anak-anak ini masih rentan ya untuk terkena berbagai penyakit ya, apalagi sekarang banyak sekali kasus-kasus pneumonia pada anak ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali kebiasaan ini. Jadi untuk disarankan mulai saat ini, yuk kalau misalnya ada keluarga dalam rumah ada yang merokok, yuk coba kita coba bantu. Kita coba bantu untuk berhenti atau paling tidak meminimalisir atau Mengurangi ya dok ya. ya atau merokoknya dari luar rumah sehingga nantinya bisa mempengaruhi keluarga yang lain kita juga. Jadi bisa hidup yang sehat, bisa menerapkan pola hidup yang sehat dari rumah kita sendiri gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, yang kedelapan adalah menjaga rumah tetap bersih dan sehat. Sebenarnya ada beberapa kriteria ya untuk rumah yang sehat ya. Ini saya paparkan saja beberapa. Salah satunya adalah dengan ventilasi yang baik. Pertukaran udara yang baik itu juga menjadi salah satu komponen utama dalam rumah yang sehat ya. Karena memang di rumah kan tempatnya kita istirahat, tempatnya kita melepaskan penat seharian, tempatnya kita tidur, tempatnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadi usahakan penataan rumah itu juga harus sesuai. Nah, dari ventilasi yang sehat ini pastinya jangan lupa juga eh, harus ada cahaya yang bisa masuk ke rumah. Jadi cahaya matahari kan mengandung banyak manfaat ya. Salah satunya ada vitamin D ya. Ini juga memang penting juga bagi tubuh kita. Kemudian jangan lupa kalau misalnya di rumah ada barang-barang yang sudah tidak terpakai, kita dikalaterin isi rumah. Jadi barang-barang yang sudah tidak terpakai kita singkirkan, kita sisihkan, atau kalau misalnya sudah tidak berguna kita buang. Jadi rumah itu kelihatan bersih, nyaman, sehingga kita mau ngapain saja tuh enak bawaannya Kak Adlin. Iya kan kalau Baik dok. misalnya rumah sehat kan, rumah yang bersih kan kita mau aktivitas apa saja Lebih betah di rumah ya dok. jadi semangat kan ya. Iya. Iya, lebih betah di rumah gitu. Nah, jadi kunci utamanya itu bermula dari rumah kita sendiri gitu. Baik dokter. Oke, kita lanjut ya. Untuk tips yang kesembilan, jangan lupa memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin atau medical check up. Nah, medical check up ini sebenarnya boleh dilakukan secara rutin mulai usia berapapun. Bahkan anak-anak pun sudah bisa melakukan medical check up. Apalagi orang-orang dengan kondisi tertentu, misal ada riwayat penyakit keluarga tertentu ya, jadi harus lebih aware juga tentang kesehatannya. Dengan kita memeriksakan kesehatan kita secara rutin, kita dapat membantu menemukan masalah dari kesehatan kita sedini mungkin. Jadi kita tahu misalnya penyakit apa saja ke depannya yang harus kita cegah, apa yang memang ada resiko dari orang-orang keluarga yang memang beresiko untuk kita harus melakukan medical check up mulai dari sekarang Baik dok. gitu. Meskipun tidak ada Walaupun keluhan ya dok. ya, walaupun tidak ada keluhan, kita bisa melakukan medical check up Oke gitu. baik. Oke, kemudian yang terakhir adalah mencuci tangan. Nah, mungkin ini sudah menjadi kebiasaan ya, sahabat Ramita, yang mungkin selama 3 tahun ini kita sudah hidup di zaman pandemi, walaupun belum berakhir ya, ini tetap harus kita jaga, ini harus tetap kita lanjutkan, karena tangan ini adalah sebagai sumber utama kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita. Misal kita mau makan, kita habis kontak dengan orang lain, kita habis menyentuh sesuatu. Nah, tangan ini adalah kunci utama masuknya suatu penyakit. Jadi, jangan lupa tetap biasakan cuci tangan yang bersih sesuai dengan 6 langkah WHO. Pastinya sahabat Pramita masih ingat ya, cuci tangan 6 langkah dari WHO. Kemudian jangan lupa pakai sabun dan air mengalir. Jadi, hal ini harus tetap kita lanjutkan walaupun angka atau kasus COVID sudah mulai turun gitu. Oke, hanya itu saja Kak Adlin. Sudah ada 10 tips dari saya. Mungkin sahabat Pramita tadi ada yang sudah mulai mencatat dan mulai menerapkan. Kita bisa mulai lakukan hari ini, mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan dari rumah kita. Gitu. Baik dokter. Banyak juga ya dok tips-tips untuk sahabat Pramita yang mungkin ingin mencoba untuk memperbaiki pola hidup sehat ya dok ya. Nah dok, Oke. dari 10 tips tadi ya dok yang sudah dokter sampaikan, langkah pertama apa sih yang perlu dilakukan sahabat Pramita untuk memulai hidup sehat dokter?
Oke, untuk langkah yang pertama sebenarnya simple ya. Hanya satu ya sebenarnya, adalah niat. Jadi kita harus punya niat dulu nih dari diri kita sendiri. Kita harus mempunyai niat bahwa kita memang ingin merubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat. Nah, kadang niat ini susah ya kita susah kita temukan ya. Kalau misalnya kita kesulitan, kita bisa minta bantuan dengan orang lain, misalnya keluarga kita. Kita bisa minta keluarga kita untuk mengingatkan. Kita bisa meminta keluarga kita untuk menyemangati kita, mensupport kita. Karena sama saja ya Kak Adlin, kalau misalnya kita sendiri sudah niat untuk merubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat, tetapi lingkungan tidak mendukung. Kemudian kita pergaulannya atau bergaulnya dengan orang-orang yang memang biasa-biasa saja, maksudnya tidak menerapkan pola hidup yang Pola sehat, hidup sehat. pastinya juga akan menjadi hambatan ya. Jadi Ya, Dok. cobalah cari teman-teman yang sefrekuensi. Cari lingkungan yang sefrekuensi, memang yang benar-benar ingin merubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat. Gitu. Jadi sebenarnya Baik, cuma niat saja. harus niat dari awal ya, Dokter ya. Iya, Dan butuh penyemangat ya, Dok, pastinya. Baik, Dokter. Tadi kan disebutkan ya, Dok, salah satu tips untuk menjaga pola hidup sehat itu dengan mengurangi stres, Dok. Yang Adlin tahu, stres itu kan karena merupakan respon tubuh ya, Dokter. Nah, ya. tips untuk mengurangi stres itu gimana sih, Dok? Mungkin sahabat Pramita juga bertanya-tanya nih, Dok. Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang sekarang mental health itu lagi, kasusnya itu lagi sangat meningkat ya. Yang pertama kalau misalnya kita stres nih, atau kita merasa sudah penat nih, kita harus mencari tahu dulu apa faktornya, atau pemicunya itu apa, stresornya itu apa, kita harus mencari tahu dulu, kita harus menggali. Kalau misalnya dari dalam diri kita tidak bisa menggali, kita mungkin bisa meminta bantuan kepada yang lebih ahlinya. Contohnya, kita bisa meminta bantuan pada psikiater atau psikolog. Eh, Jangan beranggapan bahwa kalau kita datang ke psikiater atau ke psikolog itu kita pasti atau orang mesti beranggapan kita ada gangguan jiwa. Jadi bukan seperti itu ya. Mindset-mindset ini yang harus kita hilangkan, yang harus kita hindari. Karena memang kalau misalnya diri kita sendiri itu tidak bisa mengatasi, kita memang perlu bantuan orang-orang yang memang pada ahlinya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misal kita sudah merasa kok aku kayak stres ya, aku sepertinya kok depresi ya, ayo langsung datang ke ahlinya gitu. Jadi jangan jangan malah menunda-nunda, nantinya akan menjadi apa ya, Lebih menjadi parah ya, Dok. lebih parah lagi dan akan merugikan diri sendiri juga gitu. Baik, Dok. Kemudian yang kedua jangan lupa tingkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang sehat ini bukan hanya jasmani saja ya. Sehat ini dikatakan sehat itu dari jasmani dan rohani. Karena dalam diri kita sendiri ya pasti ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kalau misalnya kita hubungan dengan Tuhannya saja tidak baik, pastinya juga akan berdampak ke hubungan dengan sesama atau dengan manusia. Jadi jangan lupa tingkatkan juga ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Biar Kemudian lebih tenang ya, Dok ya. selanjutnya biar lebih tenang, biar lebih rasanya itu kayak kita ada tempat untuk mengadu gitu. Baik, Dokter. Oke, yang selanjutnya sebenarnya tips dari saya tadi, 10 tips dari saya tadi juga bisa untuk mengurangi stres, misalnya dengan olahraga teratur, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup. Kemudian sahabat Pramita bisa melakukan hobi atau sesuatu yang sahabat Pramita sukai. Misalnya nih, sukanya menonton atau bernyanyi atau karaokean. Sahabat Pramita boleh nih kalau misal sudah merasa penat, lakukanlah itu, lakukanlah apa yang kalian suka. Bahkan dikatakan ya, sebenarnya saat kita stres, kalau kita makan makanan yang kita sukai, itu saja bisa menurunkan stres itu. Namun perlu diingat lagi ya, makanan yang kita sukai itu harus harus yang Yang kita sehat. pilih tadi, yang harus yang sehat tadi ya. Jangan yang banyak gulanya, jangan yang banyak lemak atau kolesterol, kita hindarin dulu gitu. Kemudian untuk menghindari stres sendiri, kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Karena self acceptance atau penerimaan diri sendiri ini dia bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga. Kita bisa kalau kita bisa menerima diri sendiri, otomatis kita juga bisa menerima orang lain. Kita bisa mempunyai pandangan untuk orang lain. Kita punya pikiran positif
pada orang lain juga. Nah, ini yang positive thinking ini yang harus kita terapkan selama ini. Jadi pikirannya tuh jangan yang negatif terus kayak sering ngurusin hidup orang lain atau kadang suudon terus. Pokoknya pikirannya negatif terus tiap hari, ragu-ragu. Nah, ini perlu kita hilangkan gitu. Kemudian Kak Adlin, ini Ya yang dok. paling yang paling ngetren sekarang kan ada namanya healing ya. Nah, ini healing ini juga bisa menjadi salah satu hal untuk menurunkan stres. Namun di sini harus diperhatikan nih. Jadi healing itu bukan berarti kita pergi ke suatu tempat yang jauh yang yang membutuhkan biaya yang banyak dan kemudian nantinya akan malah membebankan Membebani. ekonomi kita. Nah, jadi healing itu sebenarnya cukup kita di rumah sendiri saja dengan misalnya mendengarkan musik atau menonton di rumah sendiri dengan nyaman, tenang, tanpa gangguan orang lain itu bisa kita namakan healing. Jadi Hmm, nggak harus keluar-keluar gitu ya Kak Adlin ya. Tapi kalau oke. misalnya sahabat Pramita pengen keluar dan memang tidak ada masalah, ya it's okay, nggak apa-apa kalau misalnya mau pergi-pergi gitu untuk memang sekedar pengen keluar dari hiruk pikuk gitu nggak apa-apa. Itu juga bisa menurunkan stres. Baik dokter. Baik Oke. dokter. Hmm? Kemudian nih dok tadi terkait healing ya dokter. Oke. Healing itu kan atau refreshing, me time gitu ya dokter ya. Kenapa Mm-mm. sih dok bahagia dari healing kan kita bahagia. Bahagia itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita nih dok. Oke. Nah, tadi yang saya jelaskan ya. Jadi bahagia ini berhubungan dengan salah satu hormon namanya adalah hormon endorfin. Nah, hormon ini akan dikeluarkan jika kita itu merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Nah, dalam penelitian, hormon ini dapat meningkatkan imunitas tubuh dan sebagai painkiller. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya kita nggak bahagia, kita stres, kita sedih, otomatis hormon ini juga akan turun. Sehingga imunitas kita juga akan semakin turun juga. Kalau misalnya imunitas kita turun, otomatis tubuh kita akan gampang terkena penyakit. Misalnya infeksi bakteri, infeksi virus, pastinya juga akan mudah terkena penyakit ya. Seperti di zaman COVID kemarin kan, kita kan Iya. dituntut harus harus tenang, tidak boleh takut, tidak boleh panik, harus jangan lupa minum suplemen, kemudian tingkatkan ibadah juga. Jadi kalau misalnya kita sudah tenang, nyaman, otomatis nanti imun kita juga pasti akan naik. Nah, itu hubungannya dengan kesehatan kita. Jadi gitu. Baik dokter, terkait itu dok kebiasaan milenial sekarang nih dok, minum Mm-mm. kopi. Itu sebaiknya boleh nggak sih dok kalau kita konsumsi kopi setiap hari? Oke, nah ini memang salah satu hal juga yang menurut saya juga susah ya untuk dihindarin ya, karena memang kopi ini sifatnya memang adiktif ya. Jadi Ya dok. kopi ini kan apalagi sekarang ya Gen Z ya pastinya sering nih udah banyak coffee shop minum kopi ke sana kemari, pasti belinya kopi gitu. Nah, sebenarnya kopi ini sendiri dia kan mengandung kafein ya. Kafein ini memang dia bisa menurunkan stres, jadi bisa sebagai mood booster. Tetapi perlu diperhatikan, kopi di sini adalah kopi yang memang benar-benar pure kopi atau kopi yang benar-benar tidak ada campurannya, bahkan tidak ada tambahan gula. Nah, Atau topping ya dok ya? iya, atau topping. Tapi untuk sekarang ini kan banyak-banyak ya coffee shop memang kopi itu yang udah ditambahin sirup seperti hazelnut sirup atau mochaccino sirup atau kemudian ditambahkan creamer, ditambahkan susu kental manis, ditambahkan susu cair juga. Pasti tambahnya sudah banyak ya. Nah, faktor-faktor inilah yang sebenarnya harus dihindari. Jadi kalau misalnya kopi saja tanpa tambahan apapun, dia sebenarnya bagus, cuman tidak disarankan juga untuk tiap hari. Apalagi kalau misal udah ada tambahan gulanya, pastinya juga akan meningkatkan asupan dari gula tadi ya, yang nantinya pasti akan menuju ke menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diabetes mellitus tadi. Jadi disarankan untuk tidak setiap hari meminum kopi gitu.
Baik, dokter. Terima kasih, dokter, untuk eh, materi yang begitu banyak ya, dokter. Oke. Dan sepertinya sahabat Pramita sangat antusias ini, dok, memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sebelum kita bacakan pertanyaan dari sahabat Pramita, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, yuk kita tingkatkan derajat kesehatan keluarga kita. Pada momen Hari Keluarga Nasional ini, manfaatkan diskon sebesar 25% untuk berbagai paket pemeriksaan medical check-up di Pramita Lab. Promo ini berlangsung mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Order via Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat di Kota Sahabat Pramita. Keluarga sehat, hidup lebih bahagia. Baik, sahabat Pramita, di momen keluarga nasional ini, Pramita Lab sedang ada keringanan biaya senilai 25% untuk paket pemeriksaan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Baik, dokter, akhirnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, dok. Oke. Nah, dok, ini ada pertanyaan dari sahabat Pramita, yaitu dari akun @Melvina Melianta 3. Dok, kalau tidak pernah mengeluh sakit apapun, apakah perlu melakukan medical check up? Kalau kalau iya, kapan saja perlu dilakukan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab ya. Nah, ini juga perlu diketahui oleh sahabat Pramita yang lainnya ya. Eh, Pemeriksaan medical check-up ini atau pemeriksaan kesehatan rutin ini perlu dilakukan tanpa ada keluhan pun bisa dilakukan. Jadi jangan menunggu ada keluhan dulu baru kalian memeriksakan diri kalian, tetapi saat tidak ada keluhan boleh dilakukan. Untuk medical check up atau check up general biasa tanpa ada keluhan bisa dilakukan 1 tahun sekali. Jika ada kondisi tertentu, misalnya ada penyakit tertentu, dokter mungkin nanti akan sarankan sekitar 6 bulan sekali. Namun kalau misalnya untuk rutin saja tanpa ada keluhan, kalian bisa melakukan medical check up 1 tahun sekali. Untuk pemeriksaannya sebenarnya rutin dan menyeluruh saja juga bisa ya. Jadi seperti misalnya cek darah, kemudian cek urin, fungsi ginjal, fungsi hati, profil lipid yang ada kolesterol, HDL, LDL dan trigliserid, kemudian pemeriksaan gula darah, kemudian ronsen toraks dan kadar vitamin D. Itu bisa dilakukan untuk medical check up yang biasa tanpa ada keluhan gitu. Baik, dokter, terima kasih untuk penjelasannya ya, dok. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dok, dari akun @afifheri. Tips sehat bagi yang sudah lansia, dokter. Mau olahraga mengeluhkan kaki sakit, tangan sakit, dan merasakan pegal linu di sekujur tubuhnya. Untuk lansia yang sering begadang dan makan tanpa aturan gimana, dok? Oke, nah ini pertanyaan bagus juga ya. Untuk kalau sudah lansia kan mungkin sudah lansia itu kan sudah di atas 60 tahun ya. Iya, dok. Itu kan sudah malas untuk bergerak ya, istilahnya sudah mager ya karena sudah mulai merasakan sakit-sakit terutama biasanya di bagian lutut. Kenapa? Karena memang biasanya pada usia lansia itu memang tulang-tulang sudah mulai keropos atau bisa kita sebut biasanya ada penyakit osteoporosis. Nah, pastinya hal ini diperlukan sekali yaitu dengan coba kita memeriksakan tubuh kita terlebih dahulu. Kalau misalnya tubuh kita sudah dicek, misal dalam ronsen ya, misal ronsen lutut, misal ada osteoporosis, kita bisa obatin dulu. Jadi kita bisa pilih olahraga yang mungkin tidak banyak menggunakan kaki gitu. Kalau untuk lansia biasanya untuk pilihan yang paling bagus itu biasanya adalah berenang. Berenang Berenang itu ya, dok. iya lebih bagus. Atau jogging, namun joggingnya hanya yang bukan yang lari cepat ya. Jalan kecil, jalan biasa, jalan kecil-kecil saja. Yang penting rutin tadi sekitar 20 sampai 30 menit. Kadang yang menyebabkan sakit atau yang menyebabkan capek itu adalah olahraga yang lebih lama atau sekitar 60 menit atau 1 jam itu. Maka dari itu yang penting tidak harus lama, tetapi yang penting rutin.
Misalnya Ya, tidak bisa penting rutin. setiap hari, kita bisa lakukan minimal 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Itu saja sudah bagus. Kemudian jangan lupa untuk yang lansia kita perbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Contohnya, kita bisa makan banyak ikan, kemudian minum minuman susu. Boleh dari susu apapun, misalnya kalau suka susu sapi, boleh, atau susu yang bubuk-bubuk seperti itu yang sudah kemasan, boleh. Dan jangan lupa konsumsi rutin vitamin, karena memang kebutuhan vitamin pada lansia itu lebih dibutuhkan, gitu. Baik, terima kasih dokter. Sudah dapat dimengerti ya penjelasannya sahabat Pramita. Kita lanjutkan lagi ya dok untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Oke. akun @yuli.anto45. Dok, berapa jarak waktu untuk medical check up 6 bulan atau 3 bulan? Oke, tadi sudah dibahas sedikit Sudah ya. dibahas ya dok? Iya Oke, dok. untuk medical check up untuk rutin saja tanpa ada keluhan kita bisa lakukan 1 tahun sekali. Misal nih nanti hasilnya ada ditemukan suatu penyakit tertentu dan memang dokter kadang bisa menyarankan tuh misalnya 6 bulan sekali. Kemudian misal pada pasien dengan diabetes mellitus itu kan perlu dikontrol ya kadar kadar gula darahnya ya. Itu bisa Baik dokter. dilakukan setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi nanti tergantung kondisi dari masing-masing pasien gitu. Tapi untuk rutinnya 1 tahun sekali sudah cukup. Baik dokter, terima kasih dokter. Semoga terjawab untuk akun @yuli.anto45. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dok dari akun @deo Oke. Farel. Dok, aku adalah orang yang gampang stres dan aku susah mengolah stresku dan gampang cemas. Bagaimana caranya agar aku bisa mengolah stres dengan baik, dok? Apakah lebih baik konsul saja ke psikolog? Oke. Pertanyaannya nyambung dengan tadi yang sudah kita Iya, bahas dok. ya. Jadi yang pertama kita kenali dulu apa yang menjadi penyebab stresnya. Kita gali dulu nih, stresornya itu apa. Kalau misalnya sahabat Pramita tidak bisa menggali itu sendiri dan memang sudah cemas, sudah membutuhkan bantuan orang lain, kita bisa konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nggak apa-apa, jadi jangan takut aja kalau memang kita tidak bisa, ya udah datang ke ahlinya saja gitu. Jadi nanti biar dapat terapi atau kita dapat saran dari psikolog tersebut gitu. Baik, dokter. Semoga dapat diterima ya untuk penjelasannya. Kita lanjutkan ya, dok. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari akun @bektinurf. Halo dokter, mau tanya dong, kapan waktu terbaik untuk berolahraga dari rumah dan apa alasannya? Waktu terbaik, dok. Waktu terbaik ya. Oke, Ya, kalau kita membahas waktu olahraga sebenarnya itu bisa dilakukan kapan saja. Pagi, siang, malam boleh. Namun waktu yang terbaik itu adalah pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu kita kan masih fresh, masih fit. Kita bisa melakukan olahraga, kemudian waktu pagi hari itu kan kita belum ada kegiatan lain ya, misalnya kerja di tengah, bukan di tengah-tengah kerja atau bukan sepulang kerja. Kadang kalau sepulang kerja kan mau olahraga udah capek duluan, atau di tengah-tengah kerja pasti kita ngerasanya tidak sempat. Nah, yang paling bagus atau paling disarankan sebenarnya adalah pagi hari. Namun kalau misalnya sahabat Pramita tidak mempunyai waktu di pagi hari, saat bekerja kita juga bisa melakukan olahraga. Contohnya apa? Kalau misalnya kita biasanya naik lift nih, kita bisa pilih tangga daripada lift. Jadi ada olahraga atau ada aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi kita bisa naik turun tangga. Kemudian waktu kerja kita bisa stretching. Jadi setiap 5 atau 4 jam sekali kita bisa stretching, paling tidak 15 atau 20 menit. Kalau misalnya siang juga nggak sempet nih dok, sore juga nggak sempet nih, malam boleh. Malam kita bisa melakukan olahraga, namun harus sesuai kondisinya ya. Jadi jangan waktu kita kecapean terus kita olahraga atau kurang fit nih, kita malah renang pastinya nanti juga. Misalnya kita mau renang nih, padahal kita udah kondisinya lagi nggak fit nih, jadi pastinya juga akan mempengaruhi juga, akan berpengaruh juga. Jadi carilah waktu yang memang saat itu eh, tidak tidak terikat apapun, kemudian saat saat masih fresh dan tubuhnya saat masih kuat gitu. baik dokter. Sudah dapat dimengerti ya sahabat Pramita untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan lagi dok untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari akun Oke.
Galuh 91. Lebih baik air putih suhu ruang atau suhu dingin, Dok? Karena setiap pagi konsumsi air es meski itu air putih. Apakah itu bisa membuat obesitas, Dok? Oke, jadi ini yang biasanya mitos-mitosnya ya, air Ya, dingin Dok. biasanya bisa menyebabkan obesitas atau biasanya nih kayak ibu hamil nggak boleh minum es, nanti jadi apa janinnya jadi lebih besar gitu. Nah ini sebenarnya mitos ya. Jadi air putih itu kan zero kalori ya, jadi nggak ada kalorinya ya, pastinya tidak akan berpengaruh pada berat badan. Namun di sini kalau misalnya air putih bisa dikonsumsi lebih baik pada suhu ruang. Karena apa? Saat kita bangun tidur tubuh kita ini kan suhunya juga mengikuti suhu ruang ya. Karena tubuh kita itu pasti mengikuti suhu ruang. Kalau misalnya kita bangun tidur langsung kita kasih dingin, otomatis pasti ada efek kaget dari tubuh kita. Nah, disarankan untuk konsumsi air putihnya pada suhu ruang aja. Kalau misalnya di daerah yang dingin, kalian bisa lebih hangat sedikit. Kemudian kalau misalnya nggak bisa nih dok, nggak bisa minum pakai air dingin, nggak bisa minum pakai air biasa nih, bisanya pakai dingin sih. Sebenarnya boleh, asal jangan terlalu dingin ya, dan dinginnya itu jangan jangan dari es. Karena sebenarnya es ini yang menyebabkan berbagai macam penyakit, apalagi es batu yang memang dia bukan buatan sendiri. Misalnya adalah buatan dari kita nggak tahu ya sumbernya dari mana. Misal bisa jadi dari keran keran biasa nih, belum belum bukan dari air yang matang. Nah, kayak gitu yang perlu diperhatikan. Jadi baiknya tetap sebenarnya pada suhu ruang. Baik, Dokter. Terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Lanjut lagi ya, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya ini, Dok. Dari Oke. Ed Kurnia Pichihemik. Dok, PHBS sudah bagus. Cuma Mm-mm. punya riwayat cancer dan sering makan junk food. Apakah tetap berbahaya? Oke, jadi pola hidup bersihnya sudah bagus, tetapi sering makan junk food. Berarti Iya, pola Dok. hidupnya PHBS-nya belum bagus ya, karena PHBS itu juga mencangkup diet tadi ya. Jadi bukan hanya dikatakan dari olahraga saja, tetapi pola hidup bersih dan sehat itu juga menyangkut dari apa yang kita makan tadi. Jadi kalau sudah punya riwayat cancer, jangan lupa kita juga harus cek diri kita sendiri. Misal nih, dari keluarga ada riwayat kanker prostat. Kita bisa screening dari sekarang, misal screening PSA level. Jadi kita bisa cek. Jadi kita tahu nih resikonya kita untuk mempunyai keturunan atau kita menurunkan kanker itu seberapa. Kalau misalnya sudah ada keluhan, langsung konsultasi dengan dokter. Kemudian kurangi konsumsi makanan-makanan yang berupa fast food tadi, karena makanan-makanan ini dia sifatnya memang bisa memicu sel kanker ya, jadi bisa menumbuhkan sel kanker. Kalau misalnya pola hidupnya sudah sehat, ya pilihlah makanan-makanan yang sehat tadi, yang makanan yang homemade saja, kemudian makanan yang gizinya seimbang, jangan makanan-makanan yang cepat saji tadi gitu. Baik, Dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya, sahabat Pramita. Kemudian, satu lagi nih, Dok. Pertanyaan dari Oke. akun @sinsin_ainun. Dokter, saya baru kena GERD 1 bulan lalu. Masa Mm-mm. pemulihannya berapa lama ya, Dok? Sekarang kalau makan pedas sedikit saja langsung sakit perut dan diare. Oke, jadi penyakit GERD ini memang dia sifatnya memang multifaktorial juga ya. Jadi dipicu dari kurang lebih kebanyakan dari makanan. Jadi apa yang kita makan. Karena penyakit ini dia tidak bisa hilang begitu saja, atau misal sudah diobati tapi tidak hilang-hilang. Tapi penyakit ini tuh pasti ada pemicunya. Jadi setiap kita misalnya makan pedas, kita makan yang asam-asam, itu pasti akan menaikkan asam lambung lagi, akan keluar lagi. Jadi ini sebenarnya bukan berarti kalau misalnya kita harus sembuh dalam 1 bulan atau 2 bulan, tetapi tidak seperti itu ya. Jadi kita memang kalau kita sudah punya GERD, kita sudah mempunyai riwayat itu, otomatis tubuh kita akan lebih besar resikonya untuk makan-makan atau untuk menaikkan asam lambung tadi. Jadi lebih bagus untuk yang sudah mempunyai riwayat GERD dihindarin makanan-makanan yang seperti itu karena memang sifatnya ini memang kronis ya. Jadi memang selamanya pasti akan muncul kalau ada pemicunya tadi gitu.
Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Dokter Ista yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita ya, Dok. Oke. Sahabat Pramita, terima kasih untuk antusias yang diberikan. Namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat dijawab oleh Dokter Ista. Baik, sahabat Pramita, sebelum kita umumkan 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Baik, sahabat Pramita, Pramita Mobile sudah dapat diakses melalui Play Store maupun App Store. Alasan sahabat Pramita harus memakai Pramita Mobile karena banyak benefit yang akan didapatkan, yaitu antara lain kemudahan akses kapanpun dan dimanapun, kemudahan bertransaksi dengan berbagai metode pembayaran, berbagai program promo, akses hasil langsung pada aplikasi, kecepatan layanan dengan jalur khusus, dan tentunya bisa digunakan untuk individu maupun keluarga. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita. Baik, langsung saja kita umumkan 3 sahabat Pramita terpilih. Untuk yang pertama, selamat kepada akun @valin_store. Kemudian untuk sahabat Pramita terpilih yang kedua, selamat kepada akun Dio_Kifarel. Kemudian untuk sahabat Pramita terpilih yang ketiga, selamat kepada akun @afrifahnur _afidaharifah. Selamat kepada 3 sahabat Pramita terpilih. Mohon untuk tidak memprivate akun Instagramnya karena akan dihubungi oleh admin kami melalui pramitalab.id melalui direct message ya, sahabat Pramita. Sebelum kita tutup nih, Dok, bisa disampaikan kesimpulan perbincangan hangat kita pada siang hari ini, Dokter. Oke, baik. Terima kasih Kak Adlin dan sahabat Pramita sudah diberi kesempatan untuk sharing di Hari Keluarga ini bersama Pramita Lab di Healthy Talk kali ini. Tadi kita sudah membahas ya tentang bagaimana memulai hidup yang sehat, yaitu dengan mengurangi stres, kemudian istirahat cukup, olahraga rutin, tidur cukup, kemudian minum air putih, hindari makanan manis, merokok, kemudian hindari minum alkohol dan fast food tadi, kemudian serta melakukan medical check up secara rutin. Nah, sahabat Pramita nih yang saat ini mungkin belum pernah check up, coba kita check up kali ini. Walaupun tanpa keluhan, tanpa ada keluhan, kita bisa melakukan medical check up rutin. Kita ingat lagi bahwa pola hidup yang sehat pastinya akan menentukan kesehatan diri kita dan keluarga kita. Serta pola hidup yang sehat bisa meminimalisir resiko penyakit di kemudian hari. Karena perubahan itu berawal dari diri kita ya Kak Adlin ya. Iya, Dok, Jadi benar memang sekali. berawal dari diri kita, dari keluarga kita, dan utamanya adalah dari rumah kita sendiri. Dengan rumah yang sehat akan membentuk pribadi yang sehat pula, sehingga lingkungan sekitar kita pasti juga akan mengikuti. Gitu. Oke Kak Adlin. Jadi kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini bukan besok-besok atau bukan 1 bulan lagi Mulai atau sekarang ya, Dok. menunggu teman-teman ya atau menunggu keluarga yang lain. Namun kita sudah bisa mulai dari hari ini kita bisa melakukan atau menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat mulai dari rumah kita sendiri. Gitu Kak Adlin. Oke, semangat sahabat Pramita. Yuk kita mulai dari diri kita ubah mindset kita terapkan pola hidup yang bersih dan sehat demi diri kita sendiri, demi keluarga kita, dan demi masyarakat sekitar. Baik, itu saja Kak Adlin. Oke. Baik, Dokter. Intinya sehat itu mulai dari rumah ya, Dokter ya. Iya.
Terima kasih sekali kepada Dokter Rista untuk waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Pramita semua dimanapun berada. Sahabat Pramita, pada momen Hari Keluarga Nasional ini, Pramita Lab sedang ada keringanan biaya senilai 25% untuk paket pemeriksaan sampai dengan 30 Juni 2023. Sahabat Pramita, stay terus di Instagram kami di pramitalab.id untuk info Healthy Talk selanjutnya. Saya Adeline Meldia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.